Hai Ibu Ika, selamat sore, apa kabar? Sore, Bu Rosita. Alhamdulillah baik, Ibu. Wah, tambah cantik kayaknya ini. Bisa Kira aja, Ibu. iya, sehat tapi ya? Alhamdulillah sehat. Iya, ngomong-ngomong, tumben datang ke sini, apakah ada yang perlu dibicarakan? Iya nih, Bu. Jadi tuh saya punya masalah nih, Bu. Di sekolah nih, Bu. Jadi ada murid saya tuh nggak tahu ya, akhir-akhir ini tuh semangat untuk datang ke sekolah itu kendor gitu, Bu. Jadi dia tuh sering nggak masuk gitu, sering nggak masuk. Jadi dalam 1 minggu tuh Mmm, pasti ada nggak masuknya. Sudah 3 minggu ini sih, Bu, dalam setiap minggu ini pasti ada nggak masuknya. Terus kan setiap minggu tuh saya panggil juga sih, Bu, "Kenapa?" Misalnya, "Kamu nggak masuk tuh kenapa?" Gitu. oh, Eee, "Ini Mem, aku tuh nggak masuk karena aku tuh kecapean," katanya. "Kenapa kecapean?" "Karena aku bantuin orang tuaku kerja sehabis pulang sekolah, jadi sampai malam," gitu. "Jadi aku kadang-kadang tuh aku kalau udah pulang bantuin bapakku kerja itu aku capek terus ketiduran," gitu. Jadinya sampai oh, iya, ketiduran terus, apa ya, pagi-paginya tuh kesiangan, Mem. Jadi aku tuh lesu mau berangkat sekolah, aku nggak semangat gitu. Terus aku tanya, "Apa sih kerjaan apa bantuin kerjaan apa orang tuanya?" iya. "Orang tua saya tukang, Mem, jadi tukang bangunan, jadi saya bantuin karena saya kasihan orang tua sudah tua, jadi ya saya bantuin kerja bangunan. Tapi ya itu, Mem, saya capek, kadang-kadang sampai, ya jam 9 malam gitu pulang. Jadi saya kalau udah pulang kecapean, tidur sampai bangunnya kesiangan, terus udah siang saya Oh, males ke sekolah," gitu. oh, jadi dia ini sebenarnya, tidak disengaja ya untuk malas-malesan gitu. Ngomong-ngomong laki-laki apa perempuan nih? Laki-laki, Bu. Oh, jadi dia bantuin, papanya bekerja tukang gitu ya? Bantu Mhm, misalnya bikin rumah gitu ya? iya Oh. iya, Nah, jadi dia ini sebenarnya, eee, motivasi untuk sekolahnya sebenarnya ada, mhm, tapi karena kendala membantu orang tua membuat dia kecapean, terus terlambat datang ke iya, sekolah. Nah, kira-kira, menurut, Ibu Ika, bagaimana ya, caranya supaya supaya dia, eee, membuat suatu keputusan? Apakah Ibu Ika sudah pernah melakukan hal istilahnya seperti memberi apa namanya tuh, memberi saran atau bagaimana, Bu? Udah pernah belum, Bu? iya sih waktu itu kan saya tanya gini, "Kenapa kok kamu harus bantu bekerja?" Gitu. "Iya, Mmm, Mem, karena kan orang tua saya tuh kadang ada kerjaan, kadang enggak, yang bekerja juga cuman ayah, jadi saya membantu perekonomian keluarga gitu, karena, keluarga saya memang kurang mampu gitu. Tapi kamu kan masih usia sekolah, boleh sih bantu orang tua, cuman kita harus bisa membagi waktu gitu antara, gimana sekolah dengan kamu membantu orang tua supaya nanti salah satunya tuh tidak ada yang dikorbankan," gitu. iya. Saya pernah menyarankan seperti itu, tapi cuman, eee, ternyata dia tuh nggak bisa gitu berhenti sekolah. Saya sempat berpikir sih ya gimana ya, saya diskusi gitu dengan, apa ya, dengan teman rekan sejawat saya gitu. Iya. Gimana ya kalau kita itu aja kali ya, kita ajuin beasiswa gitu untuk dia, mungkin dengan itu kan nanti, bisa membantu dia gitu, bisa membantu dia, supaya perekonomian keluarganya terbantu gitu dan dia mungkin nggak perlu ikut kerja gitu dengan orang tuanya supaya dia lebih bisa konsentrasi belajar gitu, Bu. Rencana saya sih seperti itu. Oh, jadi untuk ke depannya Ibu Ika sudah mempunyai rencana nih bagaimana solusi yang akan diterapkan. Oh, baik sekali ya Ibu Ika memikirkan hal itu, eee, tapi kira-kira pelaksanaannya bisa terrealisasikan dengan ini enggak ya kira-kira untuk si anak dengan waktu yang singkat gitu menurut Ibu Ika?
Saya optimis bisa sih, Bu, karena di sekolah saya ini ada beberapa beasiswa gitu ya, ada memang beasiswa yang dari pemerintah, tapi itu kalau pemerintah memang agak ini ya, agak apa ya, urusannya agak ribet dan panjang gitu prosesnya. Iya. Tapi ada juga beasiswa silang ya, subsidi silang. Jadi di sekolah Oh, kami tuh ada misalnya bagi orang tua yang mampu gitu kan kami tidak menentukan sih untuk, SPP-nya, nggak ada SPP sih maksudnya untuk sumbangan, oh menentukan iya. sumbangan itu berapa gitu. Dan bagi mereka yang orang tuanya punya rezeki lebih, biasanya mereka menyumbang lebih. Nah, sebagian dari hasil sumbangan dari orang tua itu ada kami peruntukkan untuk memang untuk beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Beasiswa itu misalnya bisa diperuntukkan untuk membeli alat-alat perlengkapan sekolah, buku-buku sekolah, kayak gitu, Bu. Wah, keren ya. Wah, saya jadi turut terharu, keren memang. Nah, kira-kira, dengan rencana yang seperti itu Bu Ika, kalau misalnya saya kasih angka 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilannya nanti, kira-kira di nomor berapa ya Bu Ika? Ya, insya Allah sih kalau saya optimis ya untuk yang beasiswa subsidi silang itu, Mmm, bisa sih ya Bu ya, 10 bisa insya Allah bisa berhasil lah untuk pelaksanaan. wow, berarti sangat membantu ya Iya, untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang tuanya, karena bagaimanapun kalau dia masih dalam situasi bersekolah, dia juga harus ya melakukan bagaimana kewajibannya sebagai murid gitu ya di sekolah. Wah, saya sangat setuju tuh, Bu. Nah, kira-kira dalam pemberian beasiswa ini siapa aja yang akan dilibatkan Bu Ika untuk pelaksanaannya? iya, jadi kan saya nggak mungkin sendiri ya Bu ya untuk, melakukan apa ya, membantu dia gitu. Jadi saya nanti akan melibatkan beberapa pihak, termasuk saya harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Nah, nanti ketika saya sudah konsultasi dengan kepala sekolah, saya akan melibatkan wali kelas, kemudian, kesiswaan, wakil kesiswaan, dan juga, tata usaha bidang kesiswaan yang mengurusi beasiswa. Nah, terus orang tua siswa juga dan siswa yang bersangkutan juga gitu. Jadi akan saya libatkan beberapa pihak, supaya rencana yang saya sudah rencanakan ini mudah-mudahan Ya, nanti insya Allah bisa berhasil gitu, bisa dikabulkan wah. oleh sekolah gitu. Amin. Jadi, untuk tindak lanjut ke depannya nanti, apa yang akan, Ibu Ika tetap fokuskan kepada si anak tersebut sehingga dia tidak tidak melupakan istilahnya hal yang akan dicapai ini gitu. Bagaimana cara Ibu Ika untuk memotivasi dia supaya ya tindak lanjutnya lah untuk dianya? Iya. Jadi mungkin nanti, ke depannya karena, sudah beberapa pihak tadi yang akan saya libatkan, di Ya, sekolah. Nah, nanti juga saya akan memanggil orang tua yang bersangkutan dengan anaknya juga. Dalam hal ini nanti kita juga akan memberikan bimbingan dan motivasi untuk anak yang bersangkutan dan orang tuanya, supaya mereka itu, bisa apa namanya, mengerti gitu loh bahwa ketika mereka menghadapi suatu permasalahan, insya Allah iya, kalau sekolah tahu, sekolah akan berusaha untuk memberikan, solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, akan tetapi juga untuk pemberian beasiswa juga akan kami bilang bahwa beasiswa ini tidak cuma-cuma, dalam arti iya. ketika dia sudah diberi beasiswa, dia harus lebih semangat belajar gitu, supaya prestasinya itu, bisa lebih meningkat, seperti itu, dan rajin untuk masuk ke sekolah tentunya tanpa memikirkan dia harus bekerja gitu. Wah, bagus sekali ya Bu Ika. Saya jadi, eee, turut bahagialah mendengarkan ini. Nah, jadi untuk 2 minggu ke depan, kita boleh bertemu lagi ya untuk membahas ini bagaimana perkembangan yang sudah terjadi ya Bu Ika ya. Siap. Ya, terima Wah, kasih ya Ibu Rosita. Saya senang sekali, sudah apa ya, bisa sharing dengan Ibu. Terima kasih ya Bu ya, sampai iya. jumpa. Sampai jumpa Bu Ika. Terima kasih. Bye.